Selamat sore, Pak. Selamat sore. Terima kasih sudah datang ke tempat kami. Hmm. Ini kita ngobrol-ngobrol tentang industri petrochemical dan Chandra Asri, gitu kan. Dan ternyata Chandra Asri itu sudah lama sekali ada di Indonesia. Ya, 31 tahun. 31 tahun ya, Pak ya. Tapi menarik melihat bahwa setelah 31 tahun ternyata ada perubahan visi dan misi dari Chandra Asri ini. Kenapa, Pak, seperti itu, Pak? Pemicunya apa tuh, Pak? Baik, mungkin sebelum masuk kepada perubahan visi dan misi, ya, Chandra Asri dengan 31 tahun sudah berkiprah di industri petrokimia, ya, di mana pada awal sekali itu Chandra Asri dibangun adalah untuk sebagai produsen produk konsumen plastik yang tujuannya adalah untuk substitusi impor. Ya, substitusi dengan perkembangan demand Indonesia demikian besar, dengan jumlah penduduk yang hampir mencapai 280 juta, sehingga kami yakin bahwa pertumbuhan dari industri petrokimia akan tetap baik. Ya, setelah berjalan 31 tahun, tentu kami juga melihat bahwa mencoba untuk melihat mengenai peluang-peluang yang mungkin bisa kami dapatkan. Sehingga kami merubah visi tadinya yang adalah satu industri petrokimia terkemuka di Indonesia menjadi industri kimia dan memberikan solusi infrastruktur yang terkemuka untuk Indonesia. Karena kami akan masuk ke industri untuk infrastruktur. Ya, tadinya petrokimia saja. Tadinya petrokimia, dan sekarang ini berkembang. Ini kami juga masuk dalam industri energi, kelistrikan. Kami juga masuk ke industri air. Air yang seperti apa? Tentu saja air untuk kebutuhan industri. Ya, lalu kami juga akan masuk ke dalam industri kepelabuhanan, misalnya. Sehingga ke depan ini Chandra Asri bukan perusahaan petrokimia saja, tetapi sudah menjadi perusahaan industri untuk yang masuk dalam industri kimia dan industri infrastruktur. Ya. Apa, Pak, pemicunya? Itu karena kebutuhan untuk diversifikasi atau seperti apa? Ya, tentu saja ini semua terpicu juga karena industri infrastruktur itu juga sangat penting untuk mendukung industri core-nya. Industri petrokimia ataupun industri kimia itu kami masih itu sebagai core-nya industri kami. Nah, tadi dikatakan listrik, air industri, kepelabuhanan itu sangat penting untuk mendukung operasional dari industri itu sendiri. Jadi ya itulah makanya kenapa kami masuk ke dalam bisnis itu juga. Iya. Di sisi lain, industri petrokimia itu sangat cyclical, ya, sangat fluktuatif, ya, sangat fluktuatif. Oleh karena itu, dengan masuk ke dalam ada satu diversifikasi dan menangkap peluang-peluang yang ada, dan di mana peluang yang ada ini kami bukan istilah sembarang tangkap, tapi peluang-peluang yang memang sangat berkaitan dengan industri core kami sendiri. Ya, sehingga nanti dengan diversifikasi tersebut memberikan kontribusi yang positif agar supaya industri petrokimia yang fluktuatif tersebut bisa itu akan lebih berimbang. Ya, kurang lebih artinya bisnis-bisnis lain ini akan dijual juga kepada luar, ya, Pak? Enggak hanya untuk kebutuhan internal, ya? Ya, tentu saja ini di dalam pembangunan ataupun growth ini kami tetap juga melihat bahwa perlu mengundang ya partner-partner, ya, mengundang mitra-mitra strategis. Sebagai gambaran saja, Chandra Asri sampai saat ini sudah bermitra dengan SCG Chemical yang dari Thailand, dengan Thai Oil dari Thailand juga, dengan Salim Group di industri jeti itu sendiri, dengan Michelin untuk mengembangkan karet sintetis, memproduksi karet sintetis yang sudah berjalan dari tahun 2015. Nah, lalu kemudian ada beberapa dengan Krakatau Steel juga, ya, grup Krakatau dengan grup KS, di mana kami berpartner dengan grup KS untuk di dalam
industri kelistrikan. Ya, awal tahun 2023 ini kan kami mengakuisisi 70% dari Krakatau Daya Listrik yang saat ini sudah berubah nama menjadi Krakatau Chandra Energy. Demikian juga dengan Krakatau Tirta Industri. Ya, kami berpartner dengan KAIS karena mereka ini adalah partner-partner strategis dan kami juga membuka peluang untuk mengundang partner-partner strategis lainnya yang akan ikut mengembangkan usaha decentrasi itu sendiri. Pak, kalau ngomongin petrokimia, kimia gitu kan, mungkin untuk orang-orang yang awam itu kan agak menyeramkan ya. Menyeramkan bagaimana? Ya kayak kalau di film-film ada mengerikan gitu kan. Kalau untuk orang awam sebenarnya produk yang dihasilkan dari Chandra Asri ini apa sih untuk yang dilihat gitu ya? Ya. Jadi kalau di industri kami yang disebut sebagai industri menengah, jadi bukan masuk industri hulu yang dimana banyak berkaitan dengan oil and gas, kami lebih kepada industri menengah yang memproduksi atau mengkonvert bahan baku dari nafta menjadi paling gampang adalah biji plastik. Biji plastik ini ada dua macam yang mungkin sangat masyarakat pahami adalah polietilen atau PE dan polipropilin PP. Itu merupakan bahan baku untuk industri hilir plastik yang memproduksi packaging, ya kantong plastik, kresek, ya? Kantong kresek, box makanan, ya sampai kepada bagian-bagian atau spare part dari otomotif, ya otomotif. Nah, yang masyarakat lihat kan sebetulnya adalah hasil akhir ya. Hasil akhirnya. Ya di industri hilirnya ini. Kantong plastik misalnya ibu-ibu belanja ke pasar, ya itu. Ya kan? Kemudian sekarang banyak mobil-mobil elektrik car. Nah, itu banyak part dari plastik karena supaya dia biar lebih ringan kan. Gitu. Nah, datang dari situ juga ya. Jadi kalau melihat produk Chandra Asri itu sendiri ya biji plastik. Gitu, biji plastik itu. Tapi masyarakat akan lebih paham kalau itu udah dihilir gitu, produknya. Pak, bisa sedikit cerita nggak tentang industri kimia atau petrokimia sendiri yang ada di Indonesia ini seperti apa sih kondisinya nih? Oke. Yang jelas adalah Indonesia sangat membutuhkan industri petrokimia agar supaya bisa bersaing dengan di Asia Tenggara itu sendiri. Karena di Asia Tenggara itu sendiri industri petrokimia sudah berkembang jauh lebih lama daripada Indonesia. Kita 31 tahun. Ya, kapasitas untuk Chandra Asri pada saat ini in total kira-kira 4,2 atau 4,3 juta ton kapasitas per tahun. Di Thailand itu sudah hampir 2 kali lipat. Ya, di Singapura lebih besar lagi. Tapi di Singapura itu banyak perusahaan-perusahaan multinasional yang mengolah bahan baku, misalnya dari nafta, oil, gas itu menjadi produk ini dan mereka lebih baik ekspor kan. Ya, justru Indonesia perlu memiliki industri petrokimia yang mumpuni, yang tahan, ya punya sustainability, agar supaya tidak malah istilahnya dalam tanda kutip termakan oleh industri dari luar. Ya, dengan serbuan-serbuan produk impornya yang dikatakan lebih murah. Ya, tentu saja itu mempengaruhi. Mau impor kita makin tambah banyak lagi nanti. Iya, betul. Nah, saat ini saja dengan keberadaan Chandra Asri itu sendiri, kita hanya bisa serve atau memenuhi kebutuhan permintaan dari Indonesia kurang lebih sekitar 40%. Jadi 50% lebih itu masih impor. Nah, ini harus menjadi satu perhatian baik dari praktisi maupun dari pemerintah bahwa ya industri petrokimia ini ya istilahnya gampangnya adalah Chandra Asri sendirian, ya harus didukung juga untuk pengembangannya. Ya, dan juga tentu saja dari investor-investor lain yang berminat masuk sangat welcome juga karena memang Indonesia sangat membutuhkan, agar supaya tidak terus menjadi market, menjadi market dari industri yang ada di luar. Yang di luar ya. Berarti
Chandra Asri yang paling besar ya Pak ya? Saat ini ya, saat ini adalah industri sebagai perusahaan petrokimia memiliki naphtha cracker yang dengan kapasitas paling besar di Indonesia. Dan ada rencana untuk mengembangkan lagi kan? Ya, memang kami sudah punya rencana untuk mengembangkan yang dikatakan kompleks kedua. Ya, di mana kurang lebih kapasitasnya double dari sekarang. Ya, double dari sekarang. Yang saat ini masih dalam penjejakan, dikonfigurasi, dan juga melihat dari bisnis ataupun dari ekonomik dari industri itu sendiri. Oke. Terakhir Pak, tentang tadi yang Bapak ngomong tentang diversifikasi. Rencananya masuk ke bisnis apa aja sih Pak yang diversifikasi ini? Oke. Selain tadi yang kompleks kedua itu, kami sekarang ini dalam tahap untuk penyelesaian untuk nanti di tahun depan, di awal tahun depan itu untuk satu final investment decision untuk kami bangun pabrik chlor-alkali, ya, EDC. Ya, itu adalah masuk dalam industri kimia, di mana nanti produk-produk yang dihasilkan ini akan mensupport tambang-tambang di dalam mengekstrak nikel, alumina, yang dimana nikel, alumina ini menjadi bahan untuk EV nantinya, electric vehicle ini. Jadi dengan adanya pengembangan ini juga satu sebagai support dari kompleks kedua itu sendiri. Kedua adalah untuk mensupport nanti program-program pemerintah dalam memajukan mobil-mobil listrik. Ya, itu. Selain itu kami awal tahun ini kan sudah mengakuisisi Krakatau Daya Listrik yang sekarang sudah menjadi Krakatau Chandra Energy. Ya, ini adalah perusahaan kelistrikan yang saat ini menserve wilayah usahanya adalah di kawasan industri Krakatau, industri KS. Dan ini tentu saja berpotensi untuk kami kembangkan untuk meningkatkan kapasitas dari listrik itu sendiri dengan mengikuti himbauan dari pemerintah supaya kita sudah mulai masuk ke energi baru terbarukan. Ini dari sumber dayanya energi baru terbarukan. Iya, dan kami akan lebih fokus kepada dengan tenaga surya, ya, PLTS, terutama dengan menggunakan rooftop, panel listriknya itu. Panel listriknya, oke. Selain itu Pak, yang selain itu kami juga akan mengembangkan di dalam usaha jeti dan tangki. Nah, ini yang masih tahap penjajakan. Ya, karena jeti ini memang sangat penting untuk industri sebagai tempat untuk bongkar muat bahan baku. Naphtha itu harus dibongkar muat di lokasi. Tidak bisa naphtha itu dibongkar di Tanjung Priuk. Ya, harus di jeti itu sendiri. Jadi ini kami melihat peluang tersebut juga, ya, di mana nanti kami akan kembangkan berkaitan dengan usaha itu. Makanya itu kembali lagi kepada visi dan misi dari Chandra Asri itu bahwa saat ini kita tidak hanya di industri petrokimia, tapi sudah menyediakan juga untuk infrastruktur. Ada tangkinya, ada jetinya gitu. Iya, betul. Oke, makasih banyak Pak. Sama-sama. Untuk infonya dan update tentang kondisi petrokimia di Indonesia maupun untuk Chandra Asri sendiri.